Rote, Nusa Tenggara Timur tak pernah habis untuk dikulik. Bentang alam yang indah bersanding dengan budaya lokal yang eksotis. Kali ini, saya dan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri akan melihat budaya Menawan di Pulau Nusa Lontar. Kabupaten Rotendao semakin gencar mempromosikan kesenian lokal mereka. Tak hanya melalui acara adat, tarian Rote juga sering muncul di kegiatan nasional maupun internasional. Di sini saya bertemu Mentari Suwek, penari muda yang aktif di media sosial untuk mempromosikan kesenian Rote. Inilah cerita dia memperkenalkan tarian Nusa Lontar pada dunia luas secara daring dari Kabupaten Rotendao. Satu, dua, ya betul, tiga. Sekarang angkat tangannya pelan-pelan, jangan diganti kakinya. Satu yang satu panjang, ya. Tangan yang ini di samping telinga, coba. Tangan kanan nih? Ya, tangan kanan di samping telinga, yang kirinya memanjang. Ya, terus satu, dua, tiga, empat. Ya, betul Kak. Enam, tujuh, delapan. Kalau mau selesai biasanya tangannya ke bawah lagi. Oh, iya, ulang ke gerakan yang pertama. Tapi ini gerakan dasar ya? Iya, ini dasar. Kalau sudah bisa ini berarti untuk melatih tarian yang lain itu jadi lebih mudah. Kamu mulai menari seperti ini? Mulai kapan tari? Mulainya kelas 4 SD, tapi seriusnya itu mulai SMA kelas 1. Kenapa menari? Disuruh les sama orang tua atau pingin? Awalnya kan itu kayak bukan disengaja gitu kan, harus mewakili lingkungan. Tapi kalau waktu keputusan ikut sanggar itu memang keputusan sendiri dan mau latihan, mau ini lebih serius lagi untuk latihan dan ada media, ada wadahnya begitu. Berarti kamu sudah berapa tahun menggeluti dunia ini? Di 2012. 2012 berarti 8 sekarang 8 tahun ya. ya. Apa kamu pernah ikut lomba atau pentas? Kayak lomba di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kalau menari di luar Rote pernah? Pernah, itu Hari Aksara Internasional deh kayaknya. Oh, di Pulau Timur di ya? Keva, ya, di Pulau Timur. 2013 itu di Wonderful of Indonesia 2013. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Dari sekian banyak pentas, pagelaran atau lomba yang kamu ikutin, yang paling memorable buat kamu ada nggak? Yang pasti itu yang tadi hari yang itu Wonderful ya, karena itu pertama kali ada di panggung yang besar, cukup besar ya, dan pertama kali juga keluar dari NTT, jadi pasti itu akan diingat terus. Tari, Yuk, mari dulu bantu mak masak dulu. ya. Mari bantu mak masak di belakang dulu. Ini yang daging punya, ini bawang, ini tumis baru Tumis lepas. baru pasang. Pas makan daging. Jadi memang awalnya itu waktu hari pertama itu kan belum bisa juga, tidak bisa ikut irama gong, irama tambur, harus pindah tangan, harus goyang kaki bagaimana. Tapi itu setelah selesai latihan, saya di rumah kan saya latihan dia manual, hitung sendiri, goyang sendiri, pindah kaki sendiri, pindah tangan sendiri. Akhirnya bisa juga sampai ikut lomba. Betina bang sudah? Iya. Banyak jamur juga ya? Banyak jamur.
waktu pertama kali menari itu kan langsung juara 1 itu hanya di tingkat gereja. Dari situ sudah ada percaya diri, dengar musik gong, dimanapun itu pasti langsung refleks suka menari atau suka ikut gerak. Kemudian lama-kelamaan itu bukan hanya sekedar suka, tapi kayak sudah ada rasa cinta tersendiri dan ada kepuasan tersendiri ketika membawakan satu tarian di atas panggung. Ini tadi kotong menari ini sampai kasih latihan leh. Be langsung bisa, be bisa ingat leh. Bisa. Terus apa? Paksa itu kan tidak mau toh, paksa kan saya orang. Dengan saya menari rote kan bisa dilihat juga oleh anak-anak generasi sekarang yang dimana sudah ada campur baur dengan budaya-budaya lain. Jadi kayak tetap menjadi salah satu orang yang melestarikan budaya begitu. Ayo ibu yang ejakan sisa supaya semua tahu. D-O, 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 do, D-O, dibaca, do, mantap. Kalau yang ini, D-I, D-I, dibaca, dibaca apa? Salah. Ini kalau gigit tulisannya begini. Kalau ini gigi, ini sama dengan ini kok sonde? Sonde ya? Berarti ini salah baca tadi toh. Kalau yang ini G-I-G baru dibaca gigi. Iya. Berarti yang ini bukan gigi tapi apa ya? Coba cek ulang. D-I, D-I, dibaca di. Gak ingat, tepuk tangan, tepuk tangan. Yolan yang doa kita pulang. Ayo semuanya, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kakak Yolan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati supaya kami jadi anak-anak yang pintar. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu besok. Kenapa kakak mau mengajarin mereka? Awalnya itu karena ada dari yang tadi ada 2 anak yang ini yang karena pandemi dan belum pernah belajar, jadi akhirnya ada orang tuanya cari pembimbing gitu biar diajar tulis dan baca. Niatnya sih mau mulai mempengaruhi mereka untuk menari karena pertama kali belajar menari itu sama bapaknya ada salah satu anak. Adik tari itu tinggalnya kan di desa sekali kan. Dia dari Rote Barat Laut yang cukup jauh.
sangat jauh ke sini. Pergaulannya agak beda dengan orang-orang di Ba'a, seperti itu. Dengan datang yang malu-malunya, kurang percaya dirinya, tidak mau untuk gimana ketika dibilang tari, ayo lu nari di depan, malu dia. Tetapi dengan bergabung di sini beberapa bulan dia mulai percaya diri, dia mulai mengajak teman-teman lagi di kampung untuk datang ikut di sanggar sini. Menurut saya sih kalau seseorang yang kurang suka tarian daerah itu tergantung sih dia ada di mana dan kayak lingkungannya itu dia mempengaruhinya dia itu seperti apa. Coba kalau dia dengan teman-teman yang suka tarian daerah, pasti dia juga pelan-pelan akan menyukai tarian-tarian daerah. Untuk itu saya ingin menjadi salah satu orang yang terus menari biar dilihat oleh anak-anak yang ada di daerah sini juga mulai suka dengan tarian-tarian daerah. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang tarian Teorenda. Gerakan tangannya sama, tapi dengan irama dan juga hitungannya berbeda. Kalau di Taibenu hitungannya 8 kali kanan, habis ganti ke kiri 8 kali. Tapi kalau di Teorenda hanya 4 kali. Mulai pelan-pelan, mulai mengenalkan lewat YouTube juga. Karena kan kalau di YouTube tersimpan lebih lama dan bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan ketika mungkin di zamannya itu mulai orang menari lagi atau mulai mencari tahu yang adat asli, kan pasti dia akan dicari. Jadi saya mulai belajar walaupun masih sangat sederhana, tapi mulai mengenalkan dengan menyimpan di YouTube ataupun di sosial media. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang belajar. Jadi kondisinya itu dari dulu susah sinyal, itu bahkan untuk muncul dua bar sinyal perlu ada di tempat-tempat khusus, digantung di tempat-tempat tertentu supaya bisa komunikasi. Tapi sekarang semenjak tahun 2014 atau 2015 mungkin itu sinyalnya sudah mulai membaik, sinyal internet juga sudah mulai membaik. Kemudian di tahun 2015, 16, 17 sampai sekarang itu baru mulai maju. Jadi orang-orang juga sudah mulai aktif menggunakan sosmed, YouTube, dan penggunaannya juga macam-macam untuk sinyal. Di sini banyak orang yang sudah mulai mengembangkan usaha menggunakan sosial media. Sinyal bakti yang hadir dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Rotendao memberi manfaat bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Komunikasi yang makin mudah membuat budaya Rote yang eksotis semakin dikenal dunia luas. Ibu kan dalam 2 tahun terakhir ini Bakti sudah membangun beberapa tower di Rotendao ya Bu. Dengan adanya komunikasi dan jaringan internet yang semakin bagus, apa itu membantu promosi budaya di Rotendao? Kami berterima kasih bahwa sudah 2 tahun ada Bakti. Memang cukup mempengaruhi di dalam promosi tarian. Bersyukur bahwa anak-anak yang sudah punya bakat itu mereka sudah bisa ditampung dalam sanggar sehingga mereka lebih berinspirasi untuk mengembangkan bakat-bakat mereka sebagai penari, sehingga sekarang ini terlalu banyak yang suka ingin datang ke Rote tentang pariwisata yang ada di Rote. Apa saja manfaat yang didapat masyarakat karena kan jaringan internet di Rotendao semakin bagus nih Pak? Sekarang kan era transparan, terbuka, sudah mendunia. Dengan adanya media-media itu bisa dikenal di mancanegara itu untuk budaya-budaya Rote ini. Kita manfaatkan, sudah tentu kalau kita mau promosi era sekarang yang menentukanlah internet. Itu YouTube, Instagram, itu semua dan sendirinya bisa kita promosi.
dalam 2 tahun terakhir ini pembangunan tower komunikasi kan semakin banyak di Rotendao. Bagaimana kakak menjual secara daring di galeri seni? Dengan adanya tower yang sudah ada di Rote banyak ini, kami terbantu sekali. Terutama saya juga dengan anak-anak sanggar saya, kami bisa menjual sedikit kerajinan-kerajinan tangan kami, dan banyak orang kok, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga pesan kok Kak dari kami. Yang pasti saya sangat bangga dengan Indonesia karena kalau dilihat dari segi seni dan budayanya itu memiliki tarian-tarian yang sangat beragam, budayanya juga setiap daerah itu beda-beda. Tapi ya sangat disayangkan juga sesuatu yang ada di daerah kita tidak kita sukai atau kita tidak mau tahu, tapi kita lebih memilih untuk tahu sesuatu budaya dari luar tempat kita. Ya kalau memang sudah ada bakat begitu, dia bisa buat lagi yang sebanyak mungkin supaya bisa untuk inovasi atau untuk keberhasilan satu kemajuan, ya saya dukung. Ya artinya bisa dikenal dan artinya bisa dapat sorotan dari publik gitu. Harapan saya yang pertama itu apa yang dia cita-citakan itu berhasil, dan kontennya tentu di subscribe banyak orang, di like, dan juga di share ke banyak orang dan bisa nonton. Saya akan menari sampai saya tidak bisa menari lagi. Dan ketika sampai di saat itu, saya berharap sudah banyak orang atau banyak anak-anak muda atau anak-anak generasi setelah saya yang mulai mencintai seni tari daerah Rote. Takabani neunu saman suwe